Siji, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Fajar Tinggi dari Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Dalam kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi peta. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang akan kita pelajari setelah ini. Yang pertama kita pelajari adalah pengertian proyeksi peta. Yang kedua, syarat-syarat proyeksi peta, jenis-jenis proyeksi peta, dan pemanfaatan proyeksi peta. Oke, yang pertama adalah pengertian proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan cara penggambaran garis-garis paralel dan meridian dari permukaan bumi yang lengkung ya, ke bidang yang datar. Nah, Alright, here we go. If I want to turn this globe into a flat map, I'm gonna have to cut it open. In order to get this globe to look anything close to a rectangle lying flat, I've had to cut it in several places. I've had to stretch it so that the countries are starting to look all wonky. And even still, it's almost impossible to get it to lay flat. And that right there is the eternal dilemma of map makers. The surface of a sphere cannot be represented as a plane without some form of distortion. That was mathematically proved by this guy a long time ago. Since around the 1500s, mathematicians have set about creating algorithms that would translate the globe into something flat. And to do this, they use a process called projection. Popular rectangular maps use a cylindrical projection. Imagine putting a theoretical cylinder over the globe and projecting each of the points of the sphere onto the cylinder surface. Unroll the cylinder and you have a flat rectangular map. We live in a three-dimensional world. Everything we see and touch is a three-dimensional object, having a length, width, and height. Our planet is also a 3D object, a sphere. The problem is that most maps are in only 2 dimensions, length and width. Even 3D mapping tools are only simulations. There is no depth. If that's the case, how can the Earth be accurately mapped? With an orange, the skin can be peeled and flattened. Our planet can't be peeled back. Instead, map projections are used for creating maps. How is this done? Features of the 3D Earth. Nah, dari video itu pada intinya bumi itu diibaratkan seperti jeruk, kemudian kulitnya itu dikupas dan dilebarkan. Nah, pada kulit jeruk itu kan tadinya bulat, kemudian diratakan, namun ada beberapa bagian yang kosong. Nah, maka fungsi dari proyeksi itu adalah memetakan daerah-daerah yang seperti itu. Misalnya di daerah yang di ujungnya jeruk, paling atas dan paling bawah itu daerah kutub misalnya. Kemudian daerah yang paling tengah, daerah khatulistiwa misalnya, ataupun daerah yang jeruk bagian 3/4-nya jeruk itu atas dan bawahnya itu memakai proyeksi yang kerucut. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk pemindahannya diperlukan beberapa syarat. Sebelumnya kita harus mengerti dulu ada 3 syarat. Yang pertama adalah konform, equidistant, dan equivalent. Konform artinya gambar yang dipindahkan harus sesuai bentuknya maupun asli, baik yang sudah dipindah ke bidang datar.
Contohnya misalnya di globe itu melengkung, bentuknya seperti demikian, maka di bidang datarnya pun harus sama persis bentuknya. Dan kemudian adalah equidistant. Yang kedua adalah equidistant. Equidistant merupakan syarat yang diperlukan untuk pemindahan gambar tersebut, yaitu jarak antara satu titik dengan titik yang lain harus sama jaraknya. Misalnya proyeksi untuk menggambarkan Pulau Jawa dari daerah Anyer sampai Penarukan, jaraknya misalnya 1100 km, ya maka diproyeksinya dan diskalakan harus sekian itu. Yang ketiga adalah equivalen atau luas. Luas permukaan yang diubah harus tetap. Example. This map is called the Mercator projection. If you're American, you probably studied this map in school. It's also the projection that Google Maps uses. The Mercator projection is popular for a couple of reasons. First, it generally preserves the shape of countries. Brazil on the globe has the same shape as Brazil on the Mercator projection. But the original purpose of the Mercator projection was navigation, but that created some other problems. Where the Mercator fails is its representation of size. Look at the size of Africa as compared to Greenland. On the Mercator map, they look about the same size. But if you look at a globe for Greenland's true size, you'll see that it's way smaller than Africa. By a factor of 14, in fact. If you want to see a map that more accurately displays land area, you can use the Gall-Peters projection. This is called an equal area map. Look at Greenland and Africa now. The size comparison is accurate, much better than the Mercator. Nah, untuk membuat proyeksi yang baik, setidaknya satu dari salah 3 syarat ini harus terpenuhi. Misalnya satunya conform atau equidistant ataupun equivalen. Yang ketiga adalah jenis proyeksi peta. Proyeksi peta itu ada banyak sekali, ada puluhan bahkan ratusan. Namun yang kita pakai hanya ada 9 yang pokok saja. Nanti yang pemanfaatan ada 5.
proyeksi menurut sifat asli. Ada proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, dan proyeksi ekuidistan. Proyeksi ekuivalen itu proyeksi di mana luas daerah yang dipertahankan sama. Artinya luas di peta dengan luas di permukaan bumi setelah dikalikan skala itu hasilnya adalah sama. Yang kedua adalah proyeksi konform. Ini proyeksi di mana sudut-sudut yang dipertahankan itu sama. Yang ketiga adalah proyeksi ekuidistan, yaitu proyeksi yang mempertahankan jarak, yaitu jarak di atas peta sama dengan jarak di atas permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Kita lanjut menurut kedudukan sumbu simetri. Oke, yang pertama adalah proyeksi asimutal atau zenital. Proyeksi ini dipakai pada lintang tinggi atau daerah kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Apabila proyeksi ini dipakai di selain tempat tersebut, maka akan terjadi distorsi yang besar. Oh iya, apa itu distorsi? Distorsi adalah sebuah penyimpangan dalam penggambaran suatu proyeksi maupun peta. Jadi seminimal mungkin distorsi ini harus dikecilkan atau diminimalkan supaya proyeksi yang dihasilkan itu bagus. Nah, bagaimana cara meminimalkan distorsi? Yaitu pemilihan proyeksi yang akan digunakan untuk memproyeksikan daerah itu harus sesuai dengan lintang yang dipakai. Contohnya di daerah kutub memakai proyeksi azimut, di daerah khatulistiwa memakai proyeksi silinder, di daerah lintang sedang memakai kerucut atau konik. Oke, yang kedua adalah proyeksi kerucut. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di depan tadi, proyeksi kerucut itu berfungsi untuk memproyeksikan daerah di lintang sedang antara lintang 23,5 sampai 45 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Yang ketiga adalah proyeksi silinder. Proyeksi silinder ini cocok digunakan pada daerah lintang rendah atau khatulistiwa, yaitu antara lintang 0 sampai 23,5 derajat
baik lintang utara maupun lintang selatan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Proyeksi menurut bidangnya. Ada proyeksi normal, miring, dan transversal. Proyeksi normal artinya sumbu simetri berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring, sumbu simetri membentuk sudut dengan sumbu bumi. Dan proyeksi transversal, sumbu simetri tegak lurus dengan sumbu bumi atau terletak pada bidang ekuator. Kita simak video berikut ini. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa proyeksi yang biasa dikeluarkan dalam soal, yaitu proyeksi menurut gubahannya. Ada 5. Yang pertama adalah proyeksi zenital kutub, yang kedua adalah proyeksi Mollwehr, proyeksi Gall, proyeksi Lambert, dan proyeksi Bund dan sinusoidal. 5. Yang pertama adalah proyeksi zenital kutub, berfungsi untuk menggambarkan dua belahan bumi baik itu utara maupun selatan. Yang kedua adalah proyeksi Mollwehr, itu untuk menggambarkan peta-peta statistik dan peta-peta pertanian. Yang ketiga adalah proyeksi Gall untuk menggambarkan arus laut, seperti arus laut yang ada di dunia, baik arus dingin, arus panas, arus dalam, arus permukaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah proyeksi Lambert yang berfungsi untuk navigasi, ya seperti navigasi kapal dan navigasi pesawat udara. Yang kelima adalah proyeksi Bund dan sinusoidal, ini untuk menggambarkan bumi belahan selatan. Ya, untuk jelasnya kita lihat video berikut ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai apa itu proyeksi dan pemanfaatnya. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dengan menonton video ini kita dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai proyeksi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.